Oke, selamat sore semua teman-teman yang ada di Facebook semuanya. Apa kabar? Saya juga sambil lihat-lihat nih di live Facebook kami. Boleh dong teman-teman, hari ini kita sama seperti yang sudah kami informasikan melalui banyak media sosial kami dan juga melalui email-email kami ataupun ada dapat dari WhatsApp group kah atau Telegram channel kami bahwa hari ini kita sedang melakukan atau sedang ada Facebook Live tentang strategi dan tools bagaimana memilih dan menyampaikan kebijakan pahit di masa krisis. Sambil mau ngecek-ngecek, Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di FB sana, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Please komen gitu ya di kolom chat kami. Kalau memang itu cukup jelas, tulis sejelas sel gitu ya, supaya saya juga mengerti bahwa Bapak Ibu juga di sana masih baik-baik saja, masih sehat-sehat aja, dan bisa mendengar suara saya dengan clear, karena hari ini saya nggak sendiri, saya bersama beberapa yang lainnya, kita akan sharing bersama-sama. Sudah ada beberapa orang di sini dari tim Sinergia, ada Bu Amel juga, ada Pak Nugi juga. Nanti saya akan kenalkan lebih lanjut. Tapi saya sekali lagi kepingin teman-teman yang ada di sana komen dong. Saya sambil lihat chatnya di sini ya. Oke. Sudah ada beberapa orang yang join di sini. Please kalau misalnya sudah suara saya terdengar cukup jelas, silahkan Bapak Ibu teman-teman ketik di kolom komen Anda jelas. Nah, sambil kita juga menunggu komen-komen yang masuk, saya juga mau menyapa di sore hari ini narasumber kita yang sebenarnya kalau kita mau ngomong, Marcel, topik ini emang ngapain sih dibahas atau apa yang perlu dibahas gitu ya. Kita itu bulan lalu gitu ya, kalau mau ngingetin teman-teman semua, di bulan lalu kami itu sempat mengadakan satu live online training gitu, yang judulnya adalah menyampaikan keputusan pahit di masa krisis. Siapa sekarang yang memang mulai ragu-ragu, banyak keputusan-keputusan yang memang harus disesuaikan lagi. Apalagi katanya kita sebentar lagi masuk eranya new normal, ya kan? Nah, ternyata di live online training di bulan lalu itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan banyak sekali para pemilik bisnis, HR practitioner yang mulai galau. Aduh, ini keputusan benar nggak ya? Ini caranya kalau aku ngambil keputusan pengurangan jam operasional contohnya. Apakah nanti pas pada sesuatu, gimana cara menyampaikannya ke karyawan dan seterusnya. Banyak sekali ternyata yang hal-hal seperti itu belum mempunyai satu solusi, maka kami adakan kembali live ini supaya lebih banyak teman-teman yang merasakan manfaatnya. Maka sama seperti di live online training yang lalu, sore hari ini kita sudah kedatangan Bu Amelia Hirawan. Halo Bu Amel. Halo Marcel, terus aku ternyata juga ditodong ini sambilan live juga di Instagram. Jadi kayaknya rame-rame. jadi saya sambilan sedikit menyapa ya, karena ada teman-teman juga di Instagram. Ada di Instagramnya Amelia Hirawan, juga sama ada di Instagramnya Sinergia Konsultan. Jadi komplit kan. Nah teman-teman yang ada di Instagram, kita lagi live sebenarnya di Facebook. Aku pikir Anda yang ada di Instagram sebenarnya lebih enak nonton di Facebook ya. Jadi karena biar kedengaran suara semuanya dengan jelas. Jadi yang kalau misalnya bisa lihat PPT juga ya. Facebook ya. Nggak cuma lihat PPT gitu ya. Share nih di Facebook ya. Oke. Nah, apalagi Bu Amel kalau misalnya teman-teman di Instagram atau teman-teman yang ada di Instagramnya Bu Amel dan Instagramnya Sinergia, sayang sekali kalau nggak mampir ke Facebook kami, karena di sini juga sudah ada Bapak Edi Nugroho, atau kalau saya panggilnya Mas Nugi aja kali ya, kalau Bapak kayaknya tua banget, aslinya masih muda gitu. Boros aja di wajah. Borosnya di wajah ya. Hai sore Mas Nugi. Halo, sore teman-teman semua. Ya, yang di Instagram nggak lihat Nugi.
kan. Jadi nggak ketahuan gitu. Nggak tahu boros atau enggak gitu ya Bu ya? Enggak, Bukan ya. beruntung lah. Oke, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita, yang mana Bu Amel nanti akan lebih banyak sharing mengenai bagaimana Bu Amel ini mendampingi para pemilik bisnis, para HR practitioner, HC practitioner, dalam menyusun ulang strategi-strategi untuk mengambil keputusan di masa sulit. Belum lagi, kalau strategi dan keputusannya ini sudah dibuat, terus nyampein karyawan, gimana caranya? Maka nanti Bu Amel akan bersama dengan Mas Nugi, kolaborasi, sharing mengenai pengalaman-pengalaman yang sudah mereka pernah lakukan di lapangan. Jadi, saya mengundang juga buat teman-teman yang sudah hadir di live Facebook ini, untuk komen kalau suara saya cukup jelas, dan sekali lagi kalau teman-teman punya pertanyaan terkait dengan topik ini, langsung aja drop pertanyaan Anda di kolom komen. Nanti saat sesi tanya jawab, kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan, dan siapa tahu loh teman-teman dapat solusi atas pertanyaan-pertanyaan itu. Oke? Saya nggak panjang lebar Bu Amel, karena kayaknya di Facebook sudah mulai ada yang juga nonton, hadir gitu ya. Silahkan untuk dimulai, dan Bu Amel, the stage is yours. Silakan. Pertama sih kepingin ngenalin partner diskusi juga sore hari ini ya, karena dia ini jago kandang aslinya. Newbie. Dia sebenarnya tempat saya konsultasi sih di beberapa area, terutama di human capital, tapi nggak pernah muncul, dan baru hari ini kita munculkan ya. Itu Mas Nugi ini sebenarnya kawan lama saya ya, dulu waktu di psikologi. Kami banyak melakukan pelatihan kita mulai dari outbound gitu ya dulu ya, pelatihan yang pengembangan SDM, training gitu ya, sampai akhirnya Mas Nugi ini melanglang buana ke beberapa perusahaan multinasional dan menjadi HR di sana gitu. Dan sekarang kalau nggak salah masih di inilah ya, meraih angkasa lah ya. Di dunia penerbangan tuh. Boleh kenalan dikit. Oke, baik. Terima kasih waktunya. Nama saya Nugi, namanya Edi Nugroho sih, cuma karena sudah di Jakarta pengennya agak keren dikit lah. Namanya diganti Nugi. Ya lebih tepatnya karena nasib nama Edi itu ternyata pasaran sekali. Di kantor kami ada 12 nama Edi, akhirnya saya dinamakan dengan Nugi. Sama nama beda nasib ya. Betul, namanya sama, nasibnya berbeda, ada yang di angkasa, ada yang di darat, ada yang di bawah, macam-macam. Saya bekerja di salah satu perusahaan penerbangan di Jakarta sudah sekian lama, dan berpartner dengan Ibu Amelia ya sudah sekian lama. Memang lebih banyak di belakang layar karena saya masih newbie untuk di dunia online training seperti ini. Sekarang kepepet ya itu. Mas ya Nugi, ditodong lah. Dunia penerbangan di momen kayak begini gimana? Nggak bisa terbang ya situ ya? Ya, dunia penerbangan saat ini sudah banyak berita di mana-mana ya. Sejak dari sebelum Lebaran juga sudah ada banyak sekali dunia penerbangan yang saat ini kondisinya sedang menghela nafas. Begitulah yang terjadi. Nah, kayaknya cocok banget sama isu kita sore hari ini. Nanti kita bahas ya. Aku mau kenalin dulu, mau sampaikan dulu apa yang jadi topik kita ya. Jadi belakangan ini tuh Mas Nugi, saya tuh dapat banyak kontak dari klien-klien dan juga sebenarnya juga dari member-member Human Capital Architect online mentoring ya. Bahwa mereka juga mulai pusing, mereka juga mulai bertanya-tanya, HRD itu perlu melakukan banyak hal. Ya, saya tuh mencatat beberapa hal ya, mulai dari itu pengurangan jam kerja, jam operasionalnya kan ganti semua tuh ya. Ya kalau cuman dirubah, tapi ternyata banyak juga yang melakukan pengurangan jam kerja.
Kayak saya yakin aja kalau Mas Nugi di perusahaan penerbangan, maka pilotnya kan juga lagi istirahat semua nih kan, gitu. Banyak sebenarnya, terutama barangkali ya perusahaan yang UMKM ya, perusahaan yang menengah, mereka harus menghitung ulang upah SDM. Terutama bulan lalu ada banyak isu banget mengenai THR, tapi ya kebetulan teman-teman Sinergia juga banyak membantu memberikan wacana bagaimana mengatur THR ini. Tapi sekarang nih masuk bulan ke berapa ya sekarang? Kita udah dari Maret, April, masuk bulan keempat ya, pandemi belum selesai. Kemudian kami harus banyak membantu klien untuk menghitung ulang upah SDM. Nah, ini yang saya nanti mau tanya nih, karena dilema juga ya. Belum lagi kalau perusahaan itu nggak bisa bertahan, terutama juga mungkin teman-teman di Facebook yang lagi live ini juga yang ada di Instagram mengalami hal yang serupa, Anda juga boleh sharing ya. Saya itu membantu, mereka tanya bolak-balik, boleh nggak Mel di PHK nih, kita udah nggak bertahan nih cash flow-nya ya. Sampai yang paling parah nih, ada satu kliennya kita dari awal April aja udah benar-benar siap down tutup ya. Tapi saya yakin sebenarnya walaupun sampai menutup perusahaan itu nggak semudah menutup pintu kan. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, ada banyak hal yang perlu ditata, dan ada banyak hal yang perlu dikomunikasikan ke karyawan ya. Itu yang aku kepingin diskusi sama Mas Nugi sore hari ini ya, gitu. Tapi by the way di Mas Nugi juga ngalamin nggak sih harus ambil keputusan-keputusan di momen sulit seperti ini? Atau lancar Jaya? Saya pikir semua ya dalam kondisi apapun saat ini perusahaan pasti mengambil sebuah keputusan yang sangat sulit. Ya, terlepas sulitnya itu beragam ya, ada yang bisa sampai mengurangi, ada yang melakukan alternatif B, melakukan alternatif C, tapi saya pikir kita semua dalam kondisi yang sama, sedang mengalami situasi yang tidak kita inginkan dan yang mau tidak mau harus kita hadapi saat ini. Jadi ya kalau pertanyaan itu ya pastilah. Pasti ya. Ada satu contoh kah Mas yang dilematis? Mungkin juga apa ya, kalau itu menjadi satu privacy company, tapi kan Mas Nugi juga banyak ya komunitas human capital yang ada di Jakarta. Pernah nggak sih atau masalah terberat apa sih sekarang? Kalau kemarin Mei kan isunya THR nih gimana? Kayaknya semua ngomongin THR. Tapi begitu sekarang selesai THR, keputusan sulit apa yang sekarang rata-rata di bulan keempat pandemik ini jadi isu besar gitu? Oke. Ya. Perusahaan ada beberapa macam ya. Untuk saat ini kita tidak bisa mengatakan bahwa semua perusahaan dalam kondisi menurun pendapatan. Karena faktanya saat ini Zoom naik. Yes. Perusahaan Alkes mereka sekarang lagi lumayan booming. Yes. Oke. Jadi tidak semua perusahaan. Nah, tetapi ada satu hal yang mungkin akan membedakan adalah bahwa ada beberapa perusahaan yang secara pendapatan tidak turun, tidak naik, tetapi kos yang dikeluarkan dahsyat. Oh, oke. Ini yang terkadang tidak sempat terpikirkan karena rata-rata orang hanya melihat bahwa secara pemasukan turun atau tidak dan sebagainya, tetapi tidak melihat bahwa ada beberapa perusahaan yang secara pendapatan masih tetap sama, tidak mengalami perubahan, tetapi secara kos operasional itu naik dahsyat. Sederhananya, kalau Anda sebagai pribadi yang biasanya berangkat naik Gojek, Anda harus naik Gokar. Nggak boleh sebut merek. Sorry. Kalau Anda naik ojek online yang biasa, sekarang Anda harus naik mobil kan, taksi dan sebagainya. Ya itu kan kosnya sudah semakin tinggi. Penghasilan masih sama, nggak turun kan, nggak dipotong, enggak. Tapi ketika Anda sudah mulai menggunakan alternatif transportasi yang lain, artinya secara kos itu naik luar biasa. Ya. Oh iya, nggak kepikir juga sih, gitu. Saya biasa jalan kaki gitu kan. Ya. Tapi juga kalau ingat Mas Nugi kan di dunia penerbangan ya, pesawat itu kan mau nggak mau juga mesti dirawat terus ya, padahal nggak ada
nggak ada jam terbang ya. Mesinnya kan itu dipanasin terus kan. betul. Jadi kan semua tetap berjalan, pengeluaran tidak bisa berkurang, tetapi pemasukan berkurang drastis di beberapa perusahaan penerbangan. Di beberapa perusahaan penerbangan yang lain, secara pemasukan tidak naik, tidak turun juga. Pemasukan tetap ada, tetapi secara pengeluaran itu lebih dahsyat. Untuk perusahaan-perusahaan yang seperti itu, nah ini yang perlu concern-nya adalah masalah pengeluaran akhirnya. Oke. Nah, oke lah, berarti itu salah satu isu ya mengenai pengeluaran. Kalau yang tadi mungkin di perusahaan lain pada bingung ngatur soal gaji, kemudian bingung soal PHK. Ada satu hal lagi, teman-teman, ternyata managing antara income dengan pengeluaran ini juga jadi satu isu ya di momen ini. Nah, Mas Nugi, kalau perusahaan ngalamin ini, Mas Nugi itu juga ini nggak sih punya pertimbangan-pertimbangan khusus selama ini? Biasanya ketika perusahaan itu harus mengambil keputusan-keputusan penting, ya, sampai misalnya merumahkan karyawan, sampai kemudian memotong gaji, ada nggak sih yang kemudian harus dipikirkan lebih dahulu? Saya mengambil dari ilustrasi ya. Ketika saya mengambil ilustrasi secara personal, ketika Anda mempunyai tambahan biaya, ketika Anda berumah tangga, kemudian punya anak, pasti punya pengeluaran yang menambah. Sedangkan secara pemasukan standar. Pertanyaannya adalah ketika itu terjadi pada saya, gitu ya, saya akan sharing saja kok. Saya ngobrol dengan saudara saya, beliau menanyakan, apa yang akan kamu lakukan? Mengurangi pengeluaran atau mencari alternatif tambahan penghasilan? Wah, oke. Nah, perusahaan juga dua hal ini. Nah, akhirnya bagaimana kalau yang kita lihat di dalam perusahaan? Faktanya di beberapa perusahaan saat ini sedang mendaur ulang lah alternatif cara dengan berbagai macam cara, gitu ya. Akhirnya mencari tambahan penghasilan karena tidak mau melakukan pengurangan, karena wah ini nggak bisa, pengeluaran tetap nggak bisa dikurangi, ya kita nyari, berupaya. Nah, hal ini terjadi pada departemen-departemen tertentu. Pastinya departemen yang sifatnya produksi pasti bisa melakukan ini semua, mencari ikut berperan serta. Tetapi bagi departemen-departemen yang lain, semua harus ikut berkontribusi pastinya. Departemen-departemen yang lain bisa jadi sebatas pada pengurangan pengeluaran, pembatasan pengeluaran. Itu yang terjadi. Maka dua hal ini harus menjadi PR serius, yaitu mencari alternatif tambahan pemasukan dan mengurangi pengeluaran. Nah, semua departemen harus sadar mengenai hal ini, dan tidak ada cerita yang namanya perusahaan atau departemen itu tidak ada kontribusi terhadap hal itu. Semua bisa. Berarti ini juga semua departemen itu juga punya konsekuensinya ya terkait dengan hal itu ya. Betul. Oke. Nah, buat teman-teman yang ada di live Facebook ataupun di Instagram, kalau Anda juga punya pengalaman dalam membuat keputusan yang penting di perusahaan Anda, terutama di momen krisis semacam ini, Anda boleh sharing juga ya di kolom chat sehingga kita bisa bahas. Atau mungkin beberapa dari Anda mau share, kalau tadi di area yang Mas Nugi ya, struggling dengan pengeluaran tuh, balancing lagi antara pemasukan dengan pengeluaran. Nah, kalau di perusahaan Anda apa nih? Siapa tahu berbeda, ya. Siapa tahu juga apa yang menjadi isu Anda bisa kita bahas juga sore hari ini. Oke, Mas Nugi, gini, kadang perusahaan, terutama perusahaan yang sudah cukup besar ya,
perusahaan yang sudah cukup besar itu perlu mempunyai dasar-dasar pertimbangan. Banyak yang nanya ke saya, ada dasar-dasar pertimbangan hukum. Coba lah ya, ini karena di Instagram juga ada satu yang nanya tentang gini. Aku bacain ya pertanyaan yang ada di Instagram ya, gitu. Di perusahaan saya sudah sudah tidak menutup lagi untuk cash flow-nya. Sehingga yang terjadi seperti itu tadi, Mas Nugi. Pengeluaran yang ada itu ternyata jauh lebih besar daripada pemasukan. Dan ternyata salah satu komponen pengeluaran yang besar itu adalah gaji SDM. Sehingga apakah bisa kita mengurangi jumlah SDM ataupun mengurangi gaji di momen seperti ini? Nah, boleh nggak sih, ada nggak sih dasar-dasar pertimbangan hukumnya juga ya, Mas Nugi ya, kalau ada pertanyaan seperti ini? Oke, ya faktanya saat ini terjadi demikian di hampir semua perusahaan, bahkan ada yang merumahkan karyawan, ada pula yang sampai kemudian tidak bisa menggaji. Oke. Dan berbagai macam alternatif yang saat ini sedang diupayakan oleh semua manajemen perusahaan ya untuk berupaya bertahan hidup. Saya mengatakan bahwa bertahan hidup ya untuk saat ini karena faktanya 2-3 bulan ke depan kita masih harus bertahan hidup, belum sampai pada mencari benefit tambahan, baru sebatas pada bertahan hidup. Mengurangi gaji atau mengurangi karyawan. Nah, ini pasti sebuah pilihan yang sebenarnya sangat dilematis. Dua hal ini saya pikir akan menjadi lebih baik kalau ini dilakukan nanti belakangan. Kenapa? Karena secara impact ini jauh lebih besar. Nah, kalau sudah tidak bisa gaji gimana ini? Potensi gejolaknya ini jauh lebih besar dibandingkan contoh paling sederhana adalah mengurangi konsumsi listrik. Perubahan itu. Nah, tapi kalau sampai akhirnya faktanya ya sudah tidak bisa, nah kita akan mengarah pada dua hal ini. Ketika sudah sampai pada pengurangan gaji, boleh nggak sih? Sebenarnya beberapa waktu yang lalu kita pernah lihat ya di web Sinergia juga ada mengenai bagaimana komponen gaji. Ya. Ada beberapa komponen gaji. Nah, ya saat seperti ini memang kemudian kita sebagai orang HR, sebagai human capital harus bisa untuk memilah-milah mana yang merupakan komponen yang sifatnya wajib dan mana yang sifatnya tidak wajib. Oke. Ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah kondisi karyawan dengan gaji yang sebatas pada UMK. Jadi pada saat itu dikurangi, itu berarti Anda akan menggaji karyawan di bawah UMK. Ada yang karyawan-karyawan yang tinggi, yang sudah gajinya sudah besar sekali. Gitu ya? Betul. Nah, sasaran pengurangan gaji memang tidak boleh kemudian sama rasa sama rata, tapi bisa dilakukan dengan cara yang proporsional, dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah yang lain seperti misalkan pengurangan tunjangan, pengurangan fasilitas, itu yang bisa kemudian dimainkan dibandingkan mengurangi hal-hal yang sifatnya langsung menohok lah gitu ya, gaji langsung dikurangi 30%, waduh, kayaknya siap-siap dengan gejolak deh. Oke, terutama kalau manufacturer mungkin seperti itu ya. Ya, risikonya sangat tinggi. Ya, mending kayak ngurangin gaji daripada ngurangin SDM gitu dulu kah ya? Betul. Dan pada prinsipnya ada satu hal kata kunci yang paling penting adalah sepakat. Nah, ini yang tunggu nih. Oke. Maksudnya sepakat nih gimana nih? Nah, manajemen perusahaan dijembatani oleh human capital bersama-sama dengan karyawan
yang saya tidak tahu ya apakah semua perusahaan mempunyai serikat. Kalau mempunyai serikat berarti langsung berdiskusi dengan serikat untuk mencari alternatif solusi mengenai hal ini. Bagaimana? Oh, berarti nggak langsung keputusan dari manajemen ke bawah, tapi juga ajakannya adalah diskusi sama serikat atau diskusi dengan tim leader seperti itu kan? Betul, harus itu harus, karena bagaimanapun juga di mana-mana yang namanya perubahan itu menimbulkan gejolak. Harus kita pahami bersama itu bahwa perubahan apapun itu pasti menimbulkan gejolak. Oleh karenanya adalah bijak ketika kita mengantisipasi faktor risiko, mengantisipasi berbagai macam kemungkinan. Salah satunya adalah dengan mendiskusikan hal ini. Oke. Oh, ini kayaknya juga pas banget dengan apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman Sinergia, Mas Nugi. Pentingnya memahami konsekuensi dan juga pengambilan strategi atau pengambilan keputusan yang strategik di masa krisis seperti ini ya, gitu. Betul ya, Marcel ya. Saya single kemarin. Kita nggak lagi siapin itu ya. Betul banget Bu Amel gitu. Jadi memang kalau banyak sih yang tanya ke kami, oke, kalau misalnya kita mau ngambil keputusan tertentu, kayak tadi yang sudah disampaikan Mas Dugi juga, apa yang memang harus dipertimbangkan, caranya kayak apa gitu. Nah, kami memang banyak nih ngajarin klien-klien kami gitu. Tapi kalau satu gitu kan lama ya Bu Amel gitu. Padahal yang punya masalah ini lagi perusahaan se-Indonesia. Kita bisa sampai jenggotan gitu kan ngajarin orang satu-satu. Nah, maka sebenarnya kami sudah menyiapkan satu bundles gitu ya, crisis management bundles yang sebenarnya teman-teman bisa akses crisis management bundles itu dengan ada tools-tools yang membantu Anda untuk membuat keputusan itu dengan lebih baik. Nggak cuma membuat keputusannya, tapi juga termasuk mensosialisasikannya. Karena saya yakin Mas Nugi dan Bu Amel pasti setuju kalau kita sudah mengeluarkan satu keputusan tertentu, harus selalu ada hitam di atas putih. Betul, saudara-saudara? Betul ya Mas Nugi. Ya benar. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada hitam di atas putihnya, ini jadi nggak valid gitu keputusannya, dan sangat mudah atau sangat rapuh gitu ya, secara basic hukumnya itu rapuh sekali. Maka kami sudah menyiapkannya semua menjadi satu, kami sudah mengumpulkannya supaya teman-teman juga bisa akses tools dan pembelajaran ini secara satu akses aja gitu. Selain ada toolsnya, di situ juga ada video, 3 video yang teman-teman bisa pelajari, yaitu video mengenai bagaimana cara membuat keputusan, jadi plus minusnya seperti apa, konsekuensi yang harus dipertimbangkan seperti apa, sampai cara menyampaikannya itu bagaimana. Jadi ini udah satu bundles yang komplit gitu Bu Amel. Jadi nggak cuma sekedar kita oh iya ini toolsnya, tapi caranya gimana pakainya gitu. Apa yang harus dia sharekan ke timnya, itu semua sudah jadi satu. Nah, kalau teman-teman penasaran apa itu Crisis Management Bundles, teman-teman bisa langsung ke link kami di www.sinergiakonsultan.com/crisisbundles. Sebentar lagi saya akan teks di kolom komentar, jadi teman-teman tinggal klik dan masuk cari tahu lebih banyak tentang Crisis Management Bundles ini. Begitu Bu Amel, silahkan dilanjut. Ya, nanti kita share lagi tentang apa itu ya. Tapi hal yang menarik buat saya juga tadi balik lagi ke Mas Nugi. Memang sih, ketika kita mau membuat satu keputusan, saya setuju banget, perlu diajak komunikasi pihak yang terkait, misalnya serikat pekerja ataupun leader manajemen seperti itu ya, sehingga pengambilan keputusannya juga tidak sepihak. Cuman saya kepingin mengajak atau saya kepingin tanya sedikit lebih dalam gitu ya ke Mas Nugi. Karena di perusahaan-perusahaan menengah, isunya walaupun mereka menunda nih, makanya sampai hari ini mereka masih juga relatif full team, tapi kemudian ketika mereka memprediksikan dan mereka nggak bisa bertahan lagi, mereka itu mulai harus benar-benar
bukannya kemudian ada langsung PHK ya, tapi ini saatnya nggak sih untuk merestrukturisasi kembali ya. Maksudnya aku ngelihat juga banyak perusahaan tiba-tiba job desk-nya itu jadi beralih-alih semua ya. Jadi assessment tim itu kayaknya aku pingin bertanya sama Mas Nugi ya, pandangannya Mas Nugi itu seperti apa? Bagaimana kemudian mengevaluasi SDM di masa ini? Mana yang terbaik, mana yang kemudian kalau misalnya kepepetnya, ini pilihan terakhir sih, aku setuju itu pilihan terakhir. Tapi kalau pilihan terakhirnya kita mesti mengurangi jumlah karyawan atau mungkin cuti di luar tanggungan perusahaan, itu juga pilihan kan ya. Mas Ugi punya pengalaman nggak di internal atau ya mungkin pengalaman bagaimana juga strategik dalam menseleksi SDM gitu. Bagaimana menseleksi SDM ini di masa krisis gitu. Pernah punya pengalaman seperti itu? Ya, sorry, boleh nanya yang tadi krisis bundle tadi, itu keren sekali. Itu tidak hanya untuk COVID-19 ini kan ya? Kenapa emang? Krisis kayaknya ya. Oh ya, jadi bisa digunakan untuk setiap saat gitu ya. Karena kalau melihat itu ternyata keren sekali ada 7 itu. Oh iya. Atau barangkali Mas Nugi mau mengkritisi hal tersebut dulu. Karena itu yang kami pikirkan, tapi menurut Anda apakah itu juga relevan atau bagaimana? Apakah teman-teman juga sebenarnya perlu punya semuanya sih? Mungkin Mas Mata bisa tayangkan lagi dulu ya. Nanti kita bahas SDM setelah ini. Tapi apakah memang betul 7 tools penting ini menjadi apa? Yang harus menjadi pegangan setiap HR gitu ya? Ataupun business owner ya? Kalau menurut pengalaman. Ya ini jelas banget ini sama seperti kayak kitab suci gitu ya, yang harus bisa dipakai dimanapun, nggak hanya dalam situasi krisis COVID-19 gitu. Jadi ini bisa dilakukan untuk banyak hal ini. Oke. Template ini keren. Mana yang paling penting sih, Mas Nugi? Atau kalau menurut Anda apa yang paling penting? Gimana mau yang paling penting ini 7-nya ini nggak bisa dipisahkan ini, kalau ambil 7-7-nya harus ambil kan, ini satu vendor. Ini sudah keren sekali bagi saya. Oke. Kalau gitu mungkin aku jelasin sedikit ke teman-teman yang di sini ya. Ini kan banyak kepanikan sementara ya, bahwa ambil keputusan. Rasanya tiba-tiba jadi kayak euforia ambil keputusan cepat. Padahal banyak pemilik usaha, terutama kalau yang UMKM itu lupa, mereka tidak menerapkan itu di hitam di atas putih kan ya. Nah, pada saat mereka tidak menerapkan itu hitam di atas putih, nanti tiba-tiba itu lupa, kemarin ambil keputusan apa ya gitu. Kemarin kita ngomong THR sosialisasinya berapa persen ya? Oh ya, sisanya dibagi kapan ya gitu. Makanya menjadi penting surat keputusan ini kalau menurut saya sih. Surat keputusan dari manajemen kan ya, memang diputuskan seperti itu. Kemudian berikutnya surat keputusan bersama ini lebih atau kalau Mas Nugi ya, kemarin karena kami juga menyarankan gini, misalnya tadi lah THR aja, atau misalnya ada pengurangan insentif, maka surat keputusan bersama ini maksudnya surat yang ditandatangani oleh manajemen dan ditandatangani oleh setiap orang yang bersangkutan. Nah, ada klien saya yang nanya ke saya gini, Mel, itu surat keputusan bersama lah, kalau saya punya 100 karyawan mesti ditandatanganin 100 orang karyawan. Nah, ya iya, menurut saya, karena wong yang terima atau menyepakati itu kan orang per orang ya, gitu. Nah, kalau menurut Mas Nugi nih, surat keputusan bersama antara manajemen dengan karyawan yang bersangkutan, idealnya apakah bisa diwakili oleh kepala departemennya atau harus orang per orang ya? Secara teknis ya, kalau karyawannya sampai di atas 200-300, kayaknya kalau sampai harus orang per orang, wow, luar biasa.
Kalau seandainya mempermudah dengan mengikut sertakan perwakilan yang ditunjuk kepala departemen dan beberapa perwakilan karyawan yang ditunjuk, saya pikir itu sudah cukup. Selama misalkan sudah kita ambil 20-30% cukup, saya pikir. Oh, oke. Jadi bisa ya, 20. Bisa dong, harusnya. Terutama kepala divisi kayak gitu ya? Tuh, betul. Oke. Wah, ini jadi lega kayaknya. Kalau 100, waduh. Ya, apalagi di momen kayak gini work from home pada nggak bisa hadir tanda tangan gitu ya. Betul. Terus ini soal daftar hadir ini yang kami persiapkan karena ini terkait pada saat kita mensosialisasikan sesuatu, yang hadir itu kan mesti jelas bahwa dia memang mengiyakan gitu kan, mengiyakan ada di situ dokumentasinya seperti apa gitu. Dan juga internal memo yang diperlukan, karena saya yakin ketika manajemen memutuskan sesuatu, ada beberapa hal yang tidak bisa tertera di dalam surat keputusan itu, kan jadi panjang banget ya. Nah, tapi technical things itu akan diterapkan di internal memo gitu ya. Dan kami juga menyertakan beberapa tools termasuk peraturan ya. Karena aku tadi setuju banget sama Mas Nugi, semua dasarnya peraturan-peraturan itu juga harus dipegang ya, bukan berarti di momen pandemik kemudian terus peraturannya jadi peraturan dewe-dewe gitu kan ya. Gitu. Oke. Thank you. Ada yang kurang lagi enggak ya Mas Nugi dari tools ini? Yang perlu ini sih sudah mencakup semua ya, dari 3 poin yang disampaikan tadi yang mengenai dasar hukumnya seperti apa, di situ sudah ada, bisa dilihat di poin nomor 5, poin nomor 6, nomor 7. Kemudian konsekuensi yang tadi disampaikan bahwa kita harus mengantisipasi konsekuensi dengan cara seperti apa. Ada itu di template daftar hadir, di template surat keputusan bersama. Kemudian yang terakhir adalah dokumen pendukung. Dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukungnya macam-macam. Ada surat keputusan, ada internal memo itu dokumen pendukung, ada daftar hadir itu dokumen pendukung. Ini sih sudah mencakup semua 3 poin yang disampaikan pada slide yang sebelumnya. Oke, sip. Thank you. Nah, selagi kita masih ada waktu nih, dan saya juga mengundang sekali lagi teman-teman yang ini ya, Mbak Marcel, yang mau hadir, bertanya, betul, yang bertanya, punya masalah serupa. Oh ya. Kalau misalnya sungkan boleh di Japri, tapi jawabnya berarti nggak hari ini. Japrinya kemana? Aku mau balik lagi tuh tadi Mas Nugi. Kalau nih sampai kepepet banget ya, mesti mengevaluasi SEN. Mungkin nggak sampai pemutusan hubungan kerja ya. Tapi ketika kita bicara mengenai siapa duluan toh yang di WFH-in, siapa duluan toh yang intensifnya kemudian dikurangin gitu. Ada tips nggak Mas Nugi untuk mengakses tim ini? Oke. Sharing dengan beberapa teman. Itu kami juga karena beda perusahaan, beda tipikal, beda culture perusahaan, ada 2 poin yang bagi saya cukup menarik. Adalah prinsip yang paling pertama adalah yang harus dipertahankan adalah karyawan yang secara umum dianggap berprestasi, menonjol. Itu poin paling penting. Jadi ya ini yang golden lah, karyawan-karyawan di golden ini performa bagus, ini bagus, ini yang harus utama, yang menjadi prioritas utama. Kemudian yang kedua adalah yang produksi pastinya. Produksi, oke. Ya, yang produksi, yang menghasilkan, yang kalau tidak ada dia nggak bisa nih secara teknis. Oke. Ya. Itu yang dipertahankan duluan ya.
Ya, itu yang paling utama ya. Tetapi karena kemudian kan ada tipikal perusahaan itu berbeda bermacam-macam. Nah, itu setelah itulah silakan bermain dengan alternatif 3 aksen, 3 bravo dan sebagainya. Tapi nomor 1, nomor 2 itu saya pikir kita semua sepakat ya. Untuk di semua perusahaan itu, ini pasti yang akan dicari. Karena kalau kami baca orang pun yang nomor 1 yang kami ambil adalah orang yang paling berprestasi. Mau baca, tapi ngomongnya di publik. Tapi berarti kalau boleh nambahin juga Bu Amel, apakah ini tergantung juga Mas Nugi dengan bisnis model dari perusahaan itu? Karena kan belum tentu orang yang ada di produksi, departemen produksi adalah orang yang produktif. Ya kan? Ini kan jadi satu hal yang berbeda gitu. Kalau menurut Mas Nugi gimana? Ya, ketika kita sudah ngomong yang golden, orang-orang yang berprestasi itu ya artinya orang yang produksi dan produktif pastinya. Nah itu sudah di wilayah itu. Orang yang golden itu ya orang yang produksi dan produktif. Nah di wilayah itu. Tetapi kemudian kalau yang nomor 2 adalah orang yang produksi saja, artinya ya memang perusahaan tidak ada dia. Contoh sederhana, perusahaan yaitu perusahaan penerbangan pilotnya gitu ya. Yang lain deh. Restoran nggak mungkin dong kalau nggak ada ini cooknya, kokinya, chefnya. Iya, itu kan yang wajib hukumnya. Nah, Oke. goldennya siapa? Ya chef yang paling bagus. Ya. Oke, Bu Amel, aku jadi tertarik. Boleh satu kasus real ya, Marcel ya? Oh boleh, setelah itu nanti kita sudah ada satu pertanyaan di kolom komentar Facebook, nanti boleh saya bacakan ya. Boleh. Kemarin itu saya dapat pertanyaan dari salah satu klien kami yang mau dalam tanda kutip merumahkan, bukan merumahkan sih, udah langsung mau memberhentikan gitu ya, karyawan-karyawannya yang berusia 45 tahun ke atas. Dengan pertimbangan semakin bertambah usia itu kan semakin rawan gitu ya, terinfeksi. Risiko ya. Iya gitu. Saya juga, waduh lah ini 45 tahun ke atas Pak. Lah itu manajer ya kena semua. Boleh nggak sih cuman dasar usia seperti itu? Ya. Dalam kondisi ini saya salut loh untuk perusahaan itu, untuk saat ini. Karena itu berarti ya bagus, itu mempertimbangkan sekali masalah kondisi karyawan sebagai aset. Karena faktanya memang benar, karyawan di atas usia 45 tahun atau 50 tahun ke atas itu memang secara resiko itu sangat tinggi. Jadi bagi saya keren itu perusahaan karena mempertimbangkan itu. Boleh saja untuk saat ini ya, saya akan mengatakan kondisi saat ini karena memang situasi COVID-19 ini boleh-boleh saja kalau memang itu menjadi pertimbangan. Saya malah salut ini tadi. Tapi kalau untuk dalam kondisi-kondisi krisis yang lain, krisis yang lain, saya pikir usia itu menjadi pertimbangan nomor 3 sekian. Bisa 3A, 3B, 3C gitu ya. Tapi kalau nomor 1 dan nomor 2 itulah yang harus diambil. Oke, jadi udah satu insight baru, bagus. Iya. Gitu, buset ini cuma karena usia ya, tapi oke, thank you anyway, Mas Nugi atas sudut pandangnya. Iya. Saya juga kaget juga gitu. Boleh. Nah ini ada pertanyaan untuk Mas Nugi gitu kan, dari Pak Adi Pradono. Bagaimana mengkomunikasikan kebijakan perusahaan ke semua lapisan employee yang efektif, di mana kita rata-rata sebenarnya WFH Mas, jadi posisinya lagi WFH semua dan tidak memungkinkan untuk intensive meeting. Jadi gimana cara mengkomunikasikan policy-nya? Silakan Mas Nugi, nanti kalau Bu Amel juga ada tambahan, boleh ditambahin ya Bu Amel? Boleh Mas.
Oke, secara umum ini sangat teknis ya. Ini teknis sekali ya. Di dalam perusahaan itu biasanya level manajerial itu punya grup macam-macam ya, dengan grup macam-macam ya, texting bermacam-macam grup. Nah, di situ kemudian bisa didiskusikan dulu. Itu nomor satu. Yang kedua adalah ketika semua perusahaan itu saat ini bisa work from home dan ternyata efektif, saya pikir kebijakan apa yang negatif ya yang mau diambil ketika WFH-nya efektif ya. Tapi ketika work from home menjadi sama dengan di rumah saja nggak ngapa-ngapain, ya itu kan berarti memang kondisinya ini tidak efektif. Nah, disitulah kemudian level manajerial itu yang harus online meeting, online interview, saling bertanya dan sebagainya, itu berdiskusi bersama. Nah, setelah itu memang tidak umum atau tidak lazim untuk saat ini di kita menyampaikan informasi yang keputusan yang sifatnya sangat esensial itu menggunakan media online. Memang belum umum. Maka kalau sekarang dinamakan dengan sebutan new normal, ya bagi saya ya biasa saja sih. Saya pikir itu online dan bertemu itu hanya masalah tatap muka. Ya. Oke, ya. Ini menarik ya. Ini jadi jadi pergeseran apa ya? Biasanya gitu sih Bu ya. Saya juga kalau nggak ke kantor rasanya nggak marem kan gitu. Jadi kurang, ada yang kurang. Kalau meeting nggak ketemu fisiknya, nggak ada snack di depannya, makan bareng-bareng. Itu juga rasanya ada yang interview kurang. Kalau nggak interview tatap muka katanya nggak interview. Ya, kayak gitu. Nah, ini cuma sebuah pergeseran normalitas yang baru gitu ya kalau menurut Mas Tuki. Kalau menurut Bu Amel ada tambahan kah terkait dengan bagaimana kita bisa menyampaikan kebijakan ini dengan lebih efektif? Iya. Pak Adi, jangankan Pak Andi gitu ya. Kemarin malam itu ada salah satu tim saya yang sebenarnya WhatsApp salah satu case. Ini belum sampai ngambil keputusan Pak, gitu. Terus hari ini saya bilang, oke, tunggu saya, nanti saya siang ke kantor. Saya pun bilang kayak gitu Pak, sama kita. Kita juga kayaknya lebih mantep kalau berkomunikasi, terutama isu yang sensitif itu kalau tatap muka langsung. Tapi ya apa boleh buat, di satu sisi mungkin ada beberapa area kita masih bisa ketemu, tapi kalau tidak bisa pun, karena saya juga punya tim di luar kota, mending dilakuin Pak daripada enggak sama sekali. Gitu. Dan ini sebenarnya satu, bukan kewajiban ya, satu kebutuhan kita untuk belajar berkomunikasi lagi secara efektif lewat online. Saya belajar banyak banget benar-benar bagaimana mengkomunikasikan satu isu yang sensitif itu melalui online dari sejak pandemik ini, bahkan sebelumnya ya. Jadi nunggu dengerin dulu, kemudian Anda menata kalimat-kalimat yang tepat, kemudian Anda siapin slide mungkin presentasinya sehingga orang bisa lihat, pun setelah itu berikan draftnya ke japrinya orang masing-masing sehingga mereka bisa melihat lagi. Nah, hal-hal semacam itu kami lakukan semua, ya. Kebetulan tadi pagi saya juga nemenin salah satu klien saya. Mereka mereview salah seorang manajernya, ya. Yang ini juga jadi sensitif gitu kan isunya. Karena sebenarnya dinilai bahwa yang bersangkutan itu belum perform benar. Itu kan sensitif, Pak. Tapi ya apa boleh buat, semua work from home. Saya juga mapping, tapi saya bilang oke, enggak apa-apa Bapak Ibu Direksi, ayo kita lakukan. Macam-macam yang dipersiapkan. Mulai tadi dokumennya sama juga Pak. Saya kira sama persiapannya dengan face to face ya. Terus memang harus tambah. Kita mesti kalau saya sih suka menanyakan, hari ini kita agak berbeda karena saya mau menyampaikan sesuatu kebijakan yang barangkali sensitif untuk Anda. Jadi saya kepingin Anda benar-benar ada di sini, Anda dengerin saya, jangan disambi apa-apa, dan mari kita siapkan diri kita biar terbuka menerima. Wah itu Pak,
Jadi apa? Persiapannya itu nguro-nguronya itu dawa banget gitu. Nguro-nguro ini Pak Bahasa Indonesia apa ya, Bu? Intronya gitu loh, Intronya. Oh, bahasa basinya. Iya. Panjang gitu Pak. Apalagi makin sensitif itu makin panjang. Saya bilang, ini hal yang sensitif ya, nggak cuman buat Anda tapi juga buat saya. Mungkin Anda bisa suka, Anda bisa nggak suka, tapi justru di kesempatan online ini saya terbuka dengan berbagai macam pertanyaan. So positioning itu jadi sangat penting Pak Adi. Ya, saya banyak melakukan itu. Dan kalau saya menyampaikan itu dengan detail, justru di awal mereka udah siap-siap. Wah, ini sensitif nih gitu. Dan di akhir biasanya saya membuka diri dengan gini. Kalau itu ke publik, ke luas, saya tidak akan membuka pertanyaan di dalam forum itu. Tapi saya bilang gini, oke, walaupun mungkin 1 jam saya menyampaikan isu sensitif ini, buat saya itu sudah cukup jelas, tapi Bapak Ibu, kalau memang ada yang belum jelas, Anda boleh japri ke saya. Maksimum hari ini, gitu ya. Maksimum hari ini, kenapa? Ya, besok kita udah ngomonginnya beda lagi, Pak. Sehingga memang positioning atau preview atau apa ekspektasi Anda itu mesti jelas banget dulu di awal, ya. Dan kalau misalnya kemarin kayaknya ada salah satu juga ya videonya Marcel ya, sosialisasi kebijakan sensitif ya. Ya betul, saya juga mau ngingetin Bu Amel tadi, ada di video ketiga itu adalah sosialisasi, itu lengkap banget Pak, itu ada 1 jam lewat video Q&A bersama Bu Amel. Dan Mas Nugi kayaknya ada juga ya, gitu. Itu detailsnya ada di situ. Betul. Pokoknya Pak, makin sensitif kita perlu makin cakap dalam mengkomunikasikan hal tersebut. Ya, memang bukan hal yang gampang ya, saya yakin. Tetapi keren itu tadi ilustrasinya bahwa kalau enggak, ya mending dilakukan gitu. Lah ya, gimana lagi gitu. Orang masih tahu face to face aja kalau kebijakannya sensitif itu jelas nggak jelas ya kadang ya. Saya tahu itu jadi tantangan sih. Tapi ya kalau nggak disampaikan gimana? Nanti nggak diputuskan itu namanya Pak. Oke. Nah, Bu Amel, Mas Nugi, kalau misalnya saya juga mengundang teman-teman yang masih punya. Oke, Mbak Marcel sedikit freeze gitu. Silakan Bapak Ibu ya, kalau misalnya masih ada pertanyaan ataupun terima kasih Adi. Ini Mas Nugi dari Pak Adi. Oh, jadi harus top down ya kesimpulannya. Yes, gitu. Oh iya, wajib itu. Ya, namanya juga keputusan, Pak. Bedakan ya, Pak. Sosialisasi keputusan dengan membuka ruang diskusi. Kalau membuka ruang diskusi, Anda boleh bottom up. Tapi kalau sosialisasi keputusan, ya top down, Pak. Gitu, ya. Oke. Nah, semoga cukup jelas Pak Adi, tapi kalau misalnya Bapak kepingin terkoneksi lagi dengan kami atau Bapak kepingin mempelajari lebih jauh bagaimana mensosialisasikan kebijakan sensitif ini, Anda bisa langsung hubungin CS kami atau Anda boleh klik ini ya Pak, sinergisultan.com/krisisbundles. Nah, oke, Mas Nugi, kita kayaknya udah tinggal, ternyata cepat ya waktunya. Yuk, ngobrol. Ayo baru ngobrol. Sebelum saya tutup nih, barangkali Mas Nugi ada catatan penting atau ada yang perlu digarisbawahi ke teman-teman yang live hari ini terkait bagaimana kita mengambil keputusan sensitif di masa sulit ini. Tipsnya barangkali ya, seperti itu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan berbicara pada 2 komponen utama, yaitu sudut pandang sebagai manajemen perusahaan dan yang kedua adalah sebagai human capital. Yang nomor 1 untuk manajemen perlu dipahami dengan benar bahwa langkah alternatif apa yang akan kita ambil itu adalah terdiri dari 2 itu tadi, yaitu kita mau mencari tambahan
atau kita mau mengurangi pengeluaran. Itu menjadi hal yang sangat serius untuk kemudian kita ambil keputusan. Itu penting. Kemudian setelah itu hal yang paling penting adalah menjadikan efisiensi sebagai sebuah budaya. Ketika efisiensi sebagai sebuah budaya, maka yang namanya mengurangi ini itu bukan sebuah keputusan yang sangat sensitif. Itu akan menjadi sebuah keputusan yang biasa saja. Iya. Harus beberapa pertimbangan. Nah, yang ketiga adalah masalah transparansi. Nah, transparansi antara manajemen dalam manajemen perusahaan dengan karyawan itu sangat penting. Transparansi bukan berarti kemudian buka semua nilai keuangan perusahaan, bukan. Tetapi kondisi kita seperti ini, positioning kita seperti ini, kondisinya, saya yakin kok perusahaan itu, karyawannya itu sangat manusiawi, jadi sangat bisa memahami. Saya selalu mengistilahkan dengan ilustrasi sederhana kemarin itu adalah daripada kami tidak makan, ya lebih baik makan ayamnya seminggu sekali, dan semua karyawan itu bisa sepakat mengenai hal. Ya, betul. Nah, untuk human capital practitioner, tips yang paling penting bagi saya adalah Anda bukan pesulap. Jadi tidak bisa kemudian ketika Anda diminta untuk menyampaikan begini dan semuanya langsung berjalan seperti biasa. Oh ya, tenang. Anda diminta untuk menyampaikan keputusan yang tidak benar dan kemudian orang akan menerima dengan tidak. Belajar untuk kemudian antisipasi berbagai macam kemungkinan itu paling penting. Sekali lagi, Anda bukan kita, saya dan teman-teman itu bukan pesulap sebagai seorang practitioner di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana setelah itu, yang paling penting adalah langkah setelah menyampaikan keputusan sensitif itu kemudian mau apa. Nah, ini di sini human capital itu mempunyai peran besar untuk kemudian menyampaikan usulan-usulan penting kepada manajemen perusahaan. Saya pikir itu saja sih yang paling penting untuk saat ini teman-teman, karena banyak sekali teman-teman human practitioner itu, human capital practitioner yang kemudian merasa oh ya harus begini, ini harus begini. Ya pelan-pelan dulu kali ya. Ya. Aku suka yang terakhir ini. Thank you Mas Nugi. Kita human capital practitioner bukan pesulap. Artinya ketika kita menyampaikan kebijakan sensitif, selalu ada konsekuensi juga yang perlu kita tanggung. Nggak tiba-tiba celing, pokoknya semuanya happy aja gitu ya. THR dipotong ya happy, kemudian jam kerja dikurang ya happy, ya itu sih, itu betul tukang sulap. Dan saya juga menggarisbawahi satu hal, karena krisis ini kita udah lalui saat ini, tapi kita masih punya kesempatan untuk mempersiapkan perusahaan kita di momen yang akan datang ya. Transparansi itu menjadi hal yang paling penting, karena ketika kita membangun komunikasi yang terbuka dengan seluruh karyawan, saya kira benar banget sih, semua akan paham kok kalau perusahaan juga lagi dalam kondisi sulit ya. Oke, thank you banget Mas Nugi atas sharingnya. Nanti kapan-kapan kita coba. Saya balikin lagi ke Marcel. Barangkali kalau ada pertanyaan ya. Iya. Thank you Bu Amel gitu ya. Thank you sekali lagi Mas Nugi. Bener kata Bu Amel. Kapan-kapan kita culik lagi boleh ya? Kayaknya soal industrial, hubungan dengan karyawan, Mas Nugi ini memang jagonya gitu. Nah, teman-teman saya juga mau ingatkan gitu bahwa sebenarnya ada strategi dan tools yang bisa teman-teman juga dapatkan. Gampang aja, informasi selengkapnya ada di www.sinergiakonsultan.com/krisisbundles. Di sana teman-teman bisa mendapatkan krisis bundles ini supaya teman-teman bisa memutuskan dengan lebih strategis dan punya tadi hitam di atas putih, nggak sembarangan. Jadi ada dasar-dasar hukum yang lebih kuat. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini Bu Amel, karena sudah pukul 17 tepat, boleh dong satu kalimat dari Mas Nugi untuk menutup kesimpulan ini, menutup sesi ini, dan satu kalimat dari Bu Amel, kira-kira apa yang harus kita bawa nih
kalau di Sinergia itu kan istilahnya selalu take away gitu. Mau bawa apa setelah ini? Silahkan Bu Amel dulu. Boleh. Kalau aku tadi yang saya ulang dari Mas Nugi, transparansi itu penting. Transparansi itu penting. Oke. Kalau dari Mas Nugi apa nih? Human capital, Anda bukan pesulap. Kita bukan pesulap. Saya suka kalimat Anda berdua. Kalau saya gitu ya, wah, saya lebih konkret aja gitu. Pemilik bisnis human capital, nggak usah pusing, nggak usah bingung, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di Facebook Live sesi hari ini gitu ya. Kita akan tetap mengadakan Facebook Live sesi yang lainnya bersama dengan Human Capital Coach dan expert dari Sinergia. Thank you buat kehadirannya. Thank you sekali lagi buat Mas Nugi, buat Bu Amel untuk sharingnya hari ini. Kapan-kapan kita akan ngobrol lagi lebih panjang soal pengelolaan SDM, pengelolaan bisnis, supaya teman-teman juga punya satu insight baru dan kami juga terus memberikan insight baru. Keep your energy to sell. Selamat beraktivitas kembali. Happy weekend ya. Bye. Thank you.